Kasus kista ini sebenarnya bisa bikin menghalangi proses pembuahan tadi ya. Kalau misalnya kamu kepengen hamil terus ada kista, memang jadi terganggu gitu. Seperti itu. Nah, kistanya ini harus kita obatin dulu kistanya. Karena kan kista tumbuhnya di ovarium. Nah, sedangkan ovarium itu tugasnya melepaskan sel telur. Gitu. Kebayangkan kalau ada kista berarti nggak bisa keluar sel telur tadi, gitu kan, ngalangin. Oke, sampai sini udah paham ya. Nah, selain kista mungkin juga bisa jadi rahim yang belum hamil itu mungkin bisa jadi ada tumor jinaknya, ada miom gitu. Nah, tumor jinak atau miom ini kan bisa tumbuh di mana aja tuh, termasuk tumbuh di rahim. Kalau udah tumbuh di rahim, ya kita harus perbaiki rahimnya dengan herba. Kenapa harus dengan herba? Ya kenapa harus dengan herba nanti bisa lihat video aku yang Herb is Medicine ya. Aku jelaskan bahwa kenapa herba bisa mengobati ya, karena herba meregenerasi sel. Oke. Tentang kista ini kita bisa ambil kaci Fatimah ya. Miom juga bisa pakai kaci Fatimah. Kemudian untuk antiinflamasinya kita kasih gamat. Jadi semua orang yang program hamil bisa ambil 2 herba ini plus ditambah radikapsul dan madu dan spirulina. Kok banyak? Ya banyak lah, yang racun yang kamu makan yang udah ngendap juga banyak, ya kan? Gitu. Terus kenapa perlu radikapsul untuk wanitanya? Karena radikapsul itu mengandung kalsium. Kenapa? Kalau orang kalsium itu penting banget. Penting soalnya nih kasus kebanyakan orang keguguran gara-gara kekurangan kalsium atau zat besi atau Fe. Gitu. Makanya kita perlu ambil radikapsul. Oke. Selain miom dan kista, ada juga gangguan tidak bisa hamil karena endometriosis. Nah, disebut juga endometriosis ini penebalan dinding rahim. Endometriosis ini juga sama herbanya yang udah saya sebutkan tadi ya, kayak kaci Fatimah, radikapsul, madu, spirulina, gamat ya. Sama herbanya seperti itu juga. Karena kan semua herba-herba ini sifatnya antibiotik, antiinflamasi, ya kan? Semuanya sama seperti itu. Juga antioksidan ya, untuk menangkal radikal bebas. Jadi herba yang sama untuk kasus beberapa penyakit itu sangat bisa. Beda kalau kita ambil obat medis, nggak bisa sembarangan. Kalau sudah ambil obat sakit kepala misalnya, jangan dipakai lagi buat ngobatin penyakit ginjal. Beda urusan kalau obat sintetis mah. Nah, balik lagi ke program hamil tadi ya. Selain gangguan karena endometriosis yang juga ini menyebabkan tidak bisa hamil, juga ada bisa kadang-kadang gangguan kasus usus menurun. Kadang orang bilangnya turun bro. Nah, ini juga dapat menghalangi pembuahan dari sperma ke sel telur. Obatnya apa kalau terjadi usus menurun atau turun bro ini? Emang sih orang dengan pijat bisa turun bro-nya bisa selesai gitu ya, sakitnya hilang. Tapi dia akan begitu lagi kalau misalnya ususnya masih menurun gitu, karena nggak diperbaiki. Jadi selain pijat dengan pijatan ya, kalau bahasa kita mah disangsurin gitu ya. Kadang-kadang orang bilangnya seperti itu, disangsurin. Itu juga harus ambil herba seperti pelawas, herba 7 angin, spirulina. Nah, ini herba-herba wajib tuh buat urusan turun bro ini ya. Kalau mau ususnya nggak menurun dan tidak menghalangi program hamil tadi. Oke ya. Kalau kasus usus menurun ini udah selesai, baru ambil herba-herba tadi seperti kacip, gamat, radikapsul, madu. Nah, ini untuk calon ibunya atau istrinya. Nah, kalau untuk suami gimana? Bisa ambil radikapsul dan viradik. Nah, viradik ini biasanya juga untuk kasus-kasus ejakulasi dini ya. Bisa, dan juga untuk menguatkan kualitas sperma. Jadi kalau spermanya nggak bagus, nggak kuat, juga bisa terjadi perkembangan janin yang kurang bagus gitu. Makanya benih itu